Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan julukan Bapak Angkatan Darat atau Jenderal Abdul Haris Nasution? Beliau adalah sosok yang dikagumi oleh rakyat Indonesia karena dikenal sebagai pemimpin yang tidak haus akan kekuasaan. Tonton terus video ini sampai habis agar paham sejarah bangsa ini. Karena mencintai sejarah akan lebih mencintai negeri ini. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan salah satu tokoh TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30S. Beliau selamat dari upaya penculikan tersebut, namun harus kehilangan putri kecilnya, adik Irma Suryani Nasution, beserta ajudannya, Lettu Pierre Tandean. Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1918 pada masa penjajahan Hindia Belanda di Desa Huta Pungkut, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan nama kecilnya Haris. Desa Huta Pungkut terletak di lembah Aik Pungkut, bagian dari anak sungai Batanggadis yang mengalir di tengah-tengah pegunungan Bukit Barisan. Abdul Haris Nasution atau dengan julukan Pak Nas merupakan anak dari pasangan Haji Abdul Hakim Nasution dan Hajjah Zahara Lubis. Haji Abdul Hamid mencukupi keluarganya dengan mengelola kebun karet dan kopi. Bahkan sampai sekarang dengan nama Kopi Mandailing. Masa kecil Aha Nasution gemar membaca buku kepahlawanan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai ahli dalam strategi perang. Masyarakat Mandailing sejak zaman dulu sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dengan istilah biarlah makan ikan asin dan sayur saja agar dapat menyekolahkan anak-anaknya. Keluarga Aha Nasution merupakan keluarga yang taat akan agama, sehingga pihak orang tua menginginkan anaknya masuk sekolah agama setelah menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 1932, Aha Nasution diterima menjadi siswa sekolah Belanda atau sekolah guru di Bukit Tinggi. Aha Nasution dan keluarga cukup bangga karena hanya satu siswa saja dari tiap sekolah rendah di Sumatera dan Kalimantan yang terpilih untuk sekolah di sekolah guru tersebut. Saat sekolah di Bukit Tinggi merupakan perubahan besar pada diri Aha Nasution. Beliau tidak lagi mandi di kali bersama teman-temannya semasa kecilnya, tapi di dalam kamar mandi. Dari tidak beralas kaki sampai bersepatu karena hidup di dalam aturan disiplin asrama. Guru-guru di sekolah tersebut adalah orang Belanda
kecuali guru seni rupa dan bahasa Melayu. Dengan demikian, Ahana Sution dapat mengenal cara berpikir, watak dan sikap orang Belanda yang kelak akan dihadapinya dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1935, Ahana Sution berangkat ke Bandung untuk menyelesaikan sekolah guru. Karena teman satu kamar beliau dari keluarga militer, Ahana Sution sering bertanya-tanya tentang kemiliteran. Hingga beliau tertarik ke dunia militer dan cita-cita beliau menjadi guru mulai memudar. Setelah menyelesaikan sekolah guru, Ahana Sution menetap di Bengkulu. Di Bengkulu, Ahana Sution menetap hanya beberapa bulan. Pada tahun 1938, Ahana Sution pindah ke Tanjung Raja, dekat Palembang. Di situ beliau kembali mengajar dan minatnya terhadap politik dan bidang kemiliteran semakin menjadi-jadi. Atas bantuan teman-temannya sesama guru, akhirnya Ahana Sution mengikuti ujian kemiliteran di Palembang dan hasilnya dinyatakan lulus. Pertengahan tahun 1940, Belanda mendirikan Coro atau Sekolah Perwira Cadangan yang terbuka bagi pemuda Indonesia asalkan berijazah HSB atau HSM. Ahana Sution saat itu beruntung karena telah mengantongi ijazah ASM di Palembang. Ahana Sution mengikuti seleksi pendidikan dan lulus. Ahana Sution berlayar ke Bandung untuk menjalani kehidupan di asrama Taruna atau Coro. Di asrama Taruna, Ahana Sution harus berinteraksi dengan pemuda Belanda karena hanya belasan pemuda Indonesia yang masuk Coro, termasuk Ahana Sution dan TB Simatupang. Selama pendidikan di dunia militer, Ahana Sution dikenal dengan nama sebutan Nasution. Pada tahun 1940, Ahana Sution naik pangkat dari kadet Taruna menjadi kopral. Karena kedisiplinan dan kecerdasannya, pada tahun 1943, Ahana Sution diangkat menjadi sersan. Meskipun masuk di dinas militer kolonial, namun pengaruh dan semangat pergerakannya masih melekat dengan tujuan memerdekakan Indonesia. Pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Ahana Sution berada di Bandung. Sebagai mantan tentara Belanda, saat menjelang kemerdekaan, beliau aktif di pergerakan pemuda. Nasution mengusulkan agar dibentuk badan ketentaraan resmi untuk menjadi tulang punggung pertahanan dan keamanan. Setelah pemerintah membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat, Nasution diangkat sebagai penasehat di BKR Bandung dan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Komandemen TKR Jawa Barat bermarkas di Tasikmalaya. Pada tahun 1946, Ahana Sution diangkat menjadi Panglima Divisi 3 dengan tugas pertama
untuk mengkonsolidasi Front Bandung untuk menghadapi Divisi 23 Inggris Belanda yang menduduki Bandung Barat. Lebih kurang 2 minggu setelah Ahana Sution dilantik dengan pangkat Mayor Jenderal oleh Presiden di Yogyakarta, keluar Perpres nomor 9 tertanggal 17 Februari 1948, Ahana Sution diangkat menjadi Wakil Panglima Besar. Pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan RI, Ahana Sution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang dijabat sampai 1952. Tahun 1953 sampai 1955, Ahana Sution nonaktif sebagai akibat dari peristiwa 17 Oktober 1952 yang menyebabkan Ahana Sution harus bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Namun pada tahun 1955, beliau diangkat kembali sebagai Kasat untuk kedua kalinya sampai tahun 1962. Periode keduanya ini disibukkan gejolak dalam negeri, seperti pemberontakan di daerah Sumatera dan Sulawesi. Namun diselesaikan dan kembali ke pangkuan Republik. Di sisi lain, beliau menghadapi persiapan Trikora, merebut kembali Irian Barat. Pada saat paling bergejolak, di tahun 1966, tepatnya bulan Februari, setelah Tritura atau Aksi Kami, Ahana Sution berhenti sebagai Menko Hankam atau Kasab. Namun setelah Super Semar dan diadakan pembaharuan kabinet, Ahana Sution diangkat kembali sebagai Wakil Panglima Besar Komandan Gayang Malaysia atau Kagom. Bahkan beliau dipilih sebagai Ketua MPRS dan sebagai Dewan Kehormatan RI. Bersamaan dengan surat pengunduran Ahana Sution dari panggung politik, karir beliau mulai redup. Kepastian pencopotan jabatan Ahana Sution baru terjadi pada tahun 1972. Saat itu Nasution memasuki masa persiapan pensiun atau MPP. Setelah Ahana Sution pensiun, beliau tak pernah melewatkan perkembangan politik di tanah air. Nasution senantiasa menyumbangkan pemikiran dan gagasan yang mengundang kontroversi dan polemik. Namun seperti dikatakan, demi kebaikan bangsa. Berbagai julukan telah diberikan oleh orang-orang yang mengagumi komitmen dan sosoknya. Ahana Sution disebut sebagai Bapak Angkatan Darat, Bapak Dewi Fungsi APRI, Sesepuh APRI, bahkan belakangan beliau juga disebut jenderal tanpa pasukan, politisi tanpa partai. Bahkan Ahana Sution juga menyebut dirinya sebagai orang pinggiran atau orang yang sudah jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Itulah sepintas kisah Jenderal Abdul Haris Nasution. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam alur video ini. Cintailah sejarahmu
agar kamu mencintai para pendahulumu. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.